Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, sebelumnya selamat datang di YouTube channel Ruang Ujian. Video kali ini akan membahas tentang materi pertama pada mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu tentang hadis dan ilmu hadis. Tapi sebelum materi dilanjutkan, alangkah baiknya untuk teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman semua dapat notifikasi dari video-video terbaru dari YouTube channel Ruang Ujian. Baik, hadis dan ilmu hadis. Apa sih sebenarnya bedanya hadis dan ilmu hadis? Nah, ini ada dua hal yang pokok yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah hadis, yang kedua adalah ilmu hadis. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang apa perbedaan hadis dan ilmu hadis. Kita lihat dari definisinya. Oke, pertama kita akan bahas tentang apa itu hadis secara bahasa. Nah, secara bahasa sebenarnya ada tiga hadis dikatakan dalam buku kitab Mustalahul Hadis, al-hadis lugatan bimana al-tajdid, artinya didu min takdim. Ya, berarti tajdid itu adalah hal yang baru, takdim adalah hal yang lampau, seperti itu. Hadis juga dikatakan al-khobar secara bahasa, dan hadis juga dikatakan sebagai al-athar. Tapi pada dasarnya hadis secara bahasa itu adalah at-tajdid, sedangkan khobar dan athar itu adalah istilah lain dari hadis itu sendiri. Oke, kita tengok tentang kenapa hadis juga disebut dengan khobar dan kenapa hadis juga disebut dengan athar. Kita akan coba bahas tentang apa itu hadis dari atau dikatakan sebagai khobar. Oke, hadis atau kita sebut sebagai al-khobar, yang artinya adalah kabar atau berita, itu punya tiga makna. Nah, ini adalah makna pertama, ini makna kedua, dan ini makna ketiga. Nah, makna pertama, al-khobar, yang ini pengertian khobar ya, bukan pengertian hadis. Al-khobar yang pertama adalah maknanya muradif lil hadis. Apa itu muradif lil hadis? Artinya sama dengan hadis. Ai inna ma'nahuma wahid istilah. Jadi yang namanya khobar disamakan dengan hadis itu karena punya makna yang sama. Jadi berarti kalau hadis artinya adalah maja'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kalau makna khobar disamakan dengan hadis berarti punya makna yang sama, yaitu khobar artinya adalah maja'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk pengertian kedua, pengertian kedua dari khobar ini mughairin lah, artinya berbeda dengan hadis. Apa mughairin lah? Nah, al-hadis maja'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu yang datangnya dari Nabi. Wal khobar maja'an ghairi. Sedangkan khobar itu datang dari selain Nabi. Itu kalau khobar didefinisikan mughairin lah. Nah, yang ketiga definisinya adalah a'ammu minhu. Apa yang disebut dengan a'ammu minhu? Bahwa khobar, pendapat yang pertama adalah al-hadis maja min Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khobar maja anin Nabi wa an ghairi. Jadi khobar itu juga dikatakan a'ammu minhu, artinya adalah khobar yang datang dari Nabi dan juga datang dari selain Nabi. Nah, ini adalah tiga pendapat tentang khobar. Yang pertama adalah muradif lil hadis, lalu kemudian mughairin lah, dan yang ketiga adalah a'ammu minhu. Selanjutnya al-athar. Nah, tadi kan ada al-tajdid, al-khobar, sama athar. Apa athar? Al-athar itu punya dua makna. Yang pertama adalah muradif lil hadis, sedangkan yang kedua adalah mughayyir lah. Kalau tadi al-khobar punya tiga makna, kalau al-athar punya dua makna. Kenapa disebut muradif lil hadis? Karena ai inna ma'nahuma al-hadis wal athar wahid istilah. Jadi artinya al-athar juga adalah, kalau muradif lil hadis artinya adalah maja anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mughayyirin lah, kalau khobar mughayyirin lahnya adalah maja'an ghairihi.
Tapi kalau al-athar mughairinlah, yang berbeda dengan makna hadis adalah ma udifa ila ashabah wa tabi'in min aqwalin aw afalin. Jadi kalau athar itu disandarkan kepada sahabat dan para tabi'in, itu disebut dengan athar. Sedangkan athar yang disebut dengan muradif lil hadis itu artinya punya makna yang sama dengan hadis. Jadi hadis juga bisa disebut dengan athar. Tapi perkataan sahabat dan perkataan tabi tidak bisa dikatakan sebagai hadis. Itu disebut sebagai athar. Nah, itu tentang hadis, pengertiannya. Sedangkan sekarang adalah pengertian tentang hadis secara istilah. Jadi kalau tadi kita lihat dari bahasa dan juga sebutan-sebutan lain dari hadis seperti khobar dan asar. Nah, ini pengertian hadis secara istilah. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat, itu disebut sebagai hadis. Nah, ini adalah qaul ahli hadis. Nah, berbeda yang disampaikan oleh ahli usul, bahwa hadis hanya terbatas kepada masalah hukum syara. Dengan pengertian ini, maka segala perkataan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tentang cara pakaian, berbicara, tidak makan, minum, atau segala yang menyangkut ihwal Nabi, tidak termasuk hadis menurut ahli usul. Kenapa? Karena ahli usul hanya mengkhususkan atau hanya terbatas kepada masalah hukum syara. Jadi kalau hadis-hadis yang menjelaskan baik itu fi'il, qaul, seperti itu ya, yang merujuk kepada hukum syara, maka disebut hadis. Tapi kalau yang tidak merujuk, tidak disebut hadis menurut ahli usul. Tapi kalau menurut ahli hadis, jadi ma'udifa, apa-apa yang disandarkan ilan Nabi Muhammad SAW min qaulin, au fi'lin, au takririn, au sifatin, disebut sebagai hadis. Seperti itu. Baik, sekarang adalah tentang pengertian ilmu hadis. Kalau tadi pengertian tentang hadis, baik itu sisi bahasa, sisi istilah-istilah lain, atau sebutan-sebutan hadis dengan kata lain. Dan sekarang adalah pengertian ilmu hadis. Apa sih pengertian ilmu hadis itu? Ilmu hadis itu adalah sebuah ilmu yang membicarakan. Jadi ilmu yang pada dasarnya kalau kita bicara tentang tadi hadis, bahwa hadis itu adalah ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, fi'lin, wa takririn, atau sifatin. Seperti itu. Sedangkan ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut kedobitan, dobut ruwat, dan keadilan adalah wat ruwat, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Jadi ilmun bi usulin wa qawainin yu'rafu biha ahwalis sanad wal matan min haisul qabl warad. Jadi dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Dan ini menurut ulama mutaqaddim tentang pengertian ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ada juga dalam istilah ilmu hadis adalah ilmu hadis riwayah dan dirayah. Apa sih sebenarnya ilmu hadis riwayah dan dirayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatannya dan penguraian lafalnya. Jadi khusus kepada ilmu periwayatan. Sedangkan ilmu dirayah atau ilmu hadis dirayah dikatakan juga sebagai ulumul hadis, mustalahul hadis, qawaid hadis, dan ini muncul setelah masa Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu pada masa Ibnu Al-Akfani menurut As-Suyuti. Jadi menurut Suyuti, munculnya istilah ilmu hadis dirayah yang juga dikatakan sebagai ulumul hadis, mustalahul hadis, qawaid al-hadis. Nah, ini muncul pada masa Ibnu Al-Akfani, yaitu masa setelah Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, karenanya ilmu dirayah yang sekarang mungkin kita akan pelajari tentang ilmu hadis. Bagaimana nanti pada dasarnya kita akan memahami tentang, kalau tadi kita melihat sebelumnya pengertian ilmu hadis, membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah dari segi ihwal para perawinya, berarti akan berbicara tentang rawi. Nanti akan berbicara tentang macam-macam hadis, akan berbicara tentang kenapa hadis ini dimaksud dengan hadis yang sahih, hasan, kenapa hadis ini maksudnya hadis yang dhaif misalkan, dan lain sebagainya. Itu akan dipelajari dalam ilmu hadis.
Baik, inilah materi pada video kali ini tentang materi pertama pada mata kuliah Ulumul Hadis. Apa-apa yang mungkin belum bisa dipahami bisa kita diskusikan di lain kesempatan atau di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa sekali lagi dukung channel Ruang Ujian dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.